Salam damai, salam kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam renungan harian kita pada hari ini. Puji Tuhan karena kita masih bersama-sama untuk belajar dan mempelajari akan firman Tuhan Alkitab pada setiap hari dimanapun kita berada. Mari kita berdoa untuk meneruskan renungan hari ini. Bapa kami di syurga, berikan kami akal pikiran yang baik agar kami mengerti firman-Mu dan kami memahami apa message yang Tuhan ingin sampaikan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berserah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul firman Tuhan pada hari ini adalah memperkecil-kecil jiranmu. Saudara-saudara, ayat renungan di dalam Amsal 14 ayat 21 berkata, "Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita." Nah, satu tajuk yang sangat baik, memperkecil-kecilkan orang ataupun memperkecil-kecilkan jiran kita. Nah, salah satu ciri-ciri orang Kristen adalah keinginan mereka untuk membangun orang lain, untuk membantu mencapai perawakan Yesus Kristus, dan untuk memantulkan image sifat Yesus dalam diri. Inilah sebabnya mengapa ia adalah bertentangan dengan ciri-ciri dari seorang suami atau istri Kristen yang suka memperkecil-kecil, suka mempermalu, atau suka merendah-rendahkan pasangan mereka, sama ada di tempat awam maupun di dalam rumah mereka yang tertutup. Saudara-saudara yang terkasih, perkataan memperkecil-kecil berarti menganggap atau menggambarkan sebagai kurang impresif atau kurang penting daripada yang penampilan tunjukkan, sehingga menyusutkan nilai atau meremehkan. Sinonim untuk menyusutkan nilai ialah merampas nilai mereka. Saudara-saudara, mari kita ambil perhatian akan renungan ini. Ini adalah sangat penting bagi kita, di mana ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus menilai ataupun kita harus melihat seseorang itu dengan cara pandang Tuhan, cara pandang kasih Tuhan. Jadi saudara-saudara, satu lagi perkataan yang kita gunakan untuk menyusutkan nilai atau menurunkan harga atau menjadikan pasangan kamu tidak valid, ini adalah suatu yang amat penting dalam perkawinan. Mari kita lihat bagaimana ini menyakitkan dan memusnahkan sebuah hubungan. Saudara-saudara, dalam Efesus 5 ayat 33 berkata, Paulus menekankan perbezaan antara suami dan istri dengan memberitahu para suami untuk mengasihi istri mereka dan memerintahkan para istri untuk hormat suami mereka. Paulus mengerti bahwa salah satu keperluan emosi yang paling penting bagi seorang lelaki adalah penghormatan dan pengesahan, untuk merasa bernilai, untuk merasa dihargai, dikagumi, dan didorong oleh suaminya. Saudara-saudara, mendengar kata itu dari istrinya akan membangun dia, mendorong dia untuk keluar dan berperang dalam pertempuran hidup bagi keluarga, dan menguatkan dia ketika berhadapan dengan kekecewaan, stres, dan malahan kegagalan. Adalah bijak bagi seorang istri untuk mengungkapkan perasaan-perasaan ini dan kerap dan dengan ketulinan. Kita diajarkan pada saat ini, suami dan istri, tidak kiralah siapapun kita yang mendengar pada saat ini, dikatakan bahwa kita harus hormat, kita harus memberikan mereka semangat, memberikan mereka kekuatan. Suami dan istri saat mereka pergi keluar, pergi bekerja, apabila mereka stres balik ke rumah, mereka memerlukan kata-kata semangat. Mereka memerlukan satu hal yang menunjukkan ada kasih melalui kita. Para wanita mempunyai keperluan yang berbeza daripada lelaki. Sebagai suami, kamu membangun istri dan menunjukkan bahwa kamu mengasihi dia. Apabila kamu mendengar dia dengan penuh perhatian, apabila kamu meluangkan masa bersama anak-anakmu, bermain, berdoa, membaca kepada mereka, apabila kamu membantu dalam kerja-kerja di rumah, dan apabila kamu benar-benar jujur dan boleh dipercayai. Jika kamu memandang rendah kepadanya seolah dia adalah orang bawahan,
apabila kamu berceramah kepadanya dan bukannya memberi jawaban yang ringkas, atau apabila kamu memberitahu bahwa dia adalah dungu, dia bodoh, dia jahil, atau tidak berguna, kamu sedang mencuri nilai yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat di sini bagaimana Tuhan ingin ajar kepada kita supaya kita tidak menurunkan nilai seorang manusia, tetapi kita tetap memandang kepada setiap manusia dengan harga yang sangat mahal, sehingga dia sangat harus dihormati seperti kita hormat juga kepada Tuhan. Ini berarti kita tidak boleh membiarkan hilangnya kasih daripada Tuhan dalam diri kita, juga dalam diri seorang itu, termasuklah suami ataupun istri kita. Jadi teks kita hari ini, ayat kita hari ini memberitahu kita bahwa adalah suatu dosa untuk memperkecil-kecilkan saudara kita, jiran kita, termasuk juga ini pasangan kita. Sebaliknya Tuhan memberkati mereka yang membantu orang miskin, termasuk pasangan kita. Lakukan segala yang boleh dalam kuasamu untuk membangun pasanganmu. Kamu berdua akan diberkati dengan hasil yang sangat besar. Kiranya kita melihat kepada Tuhan terus dalam keluarga kita. Jangan kita membuatkan atau menghina pasangan kita. Saudara-saudara, kita minta Tuhan membantu kita untuk menjadi seorang pasangan yang membangun pasangan kita, dan juga semoga kata-kata dan tindakan kita menjadi berkat kepada seluruh keluarga kita, dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sangat baik, menegur, menasihatkan kepada kami untuk menghormati satu antara dengan yang lain bagi pasangan kami. Terima kasih Bapa, teguran yang begitu menasihatkan kepada kami. Inilah doa kami memohon kekuatan daripada dan pengajaran daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin.